Bismillahirrohmanirrohim. Ada 5 nasihat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, umat akhir zaman. Yang ini disampaikan kepada salah seorang sahabat yang mulia. Lantas, apakah 5 nasihat tersebut? Insya Allah akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya, diberkahi seluruh episode kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi setiap manusia. Sebagaimana dalam satu ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafatnya beliau, tetap yang ada di dalam benaknya adalah keselamatan umatnya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya, yang itu guna untuk diamalkan nasihat ini dan guna diajarkan kepada orang lain, agar selamat hidup di dunia dan juga akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat akhir zaman yang tentunya perlu dan penting agar bisa diamalkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas siapakah sahabat Nabi yang diberikan nasihat ini? Tiada lain adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini dariku, lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah meraih tanganku lalu menyebutkan 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi seorang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas,
ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut juga kepada kita sebagai umat akhir zaman. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati kita menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hatinya bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan berbagai perintah-perintah Allah yang telah Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika seorang hamba terbiasa dengan mengerjakan keharaman-haraman, maka niscaya apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tidak nikmat, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dirasakan nikmat yang sangat, karena sudah terbiasa dengan hal-hal haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka salah satu kewajiban yang bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan haram adalah sholat. Dengan kita menjaga sholat kita, insya Allah akan menjaga kita dari keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yang kedua adalah ridholah dengan apa-apa yang telah Allah tentukan untukmu. Niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya kaya akan harta. Bahkan bisa jadi kaya harta belum tentu menjadi definisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan. Karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, dan kekayaan sejati tidak terletak dalam harta. Akan tetapi kekayaan sejati terletak di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan hal yang terkesan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridha kepada ketentuan Allah merupakan suatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seorang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang terdekat. Dengan adanya lingkungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan indikator seorang Muslim ketika ia baik kepada tetangganya. Dan beliau menyampaikan, tidaklah dikatakan beriman bagi seorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu, dan juga memuliakan tetangganya. Yang tentunya hadis ini masyhur, termaktub di dalam hadis yang sangat banyak dikenal dalam salah satu kitab hadis Arba'in Nawawi, karangan daripada Imam An-Nawawi. 40 hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya. Dan tidaklah beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, sahabat beriman yang dirahmati Allah, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cintai dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan dan diselamatkan. Yang tentunya ia diselamatkan dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta kepada dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansar yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik di dalam Al-Quran, yang tentunya supaya bisa kita sebagai umat akhir zaman mengambil pelajaran yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kaum Ansar sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesulitan. Dan siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Kemudian yang kelima, yakni jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk selalu tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, tak akan bisa menerima peringatan daripada Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, dan tentunya ini pun kepada kita. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan tambahan ilmu
agar menjadikan kita sebagai khair umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.